Tempat selamat arti Darussalam. Jangan lupa amal baik kau tanam. Pagi, sore, siang juga dan malam. Dapat berkah dari khalqul anam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil wara Sayyidina Muhammadin khairil anam Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Siapa suka datang ke Darussalam untuk ngaji sholat secara dawam, janji Allah pada seluruh alam kan terhindar dari syaitan teragam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil wara Sayyidina Muhammadin Khairil anam Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Hidupkanlah mushola Darussalam, jangan sampai ia mati terbenam. Walau badan hancur lalu ditanam, karena badai datang 1000 macam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil wara Sayyidina Muhammadin khairil anam Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Ada surga namanya Darussalam, dia jadi dambaan orang Islam. Ibadahlah dengan rutin dan sama, insya Allah masuk ke Darussalam. Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil wara Sayyidina Muhammadin khairil anam Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. jangan lupa mushola Darussalam, doakanlah waktu siang dan malam agar makmum manfaat tidak suram bagi makmum dan juga bagi imam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil wara Sayyidina Muhammadin khairil anam Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Sholat dan ngajilah di Darussalam, jangan bosan dan juga jangan masam. Jiwa raga terhindar barang haram, masuk surga disambut dengan salam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil wara Sayyidina Muhammadin khairil anam Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Wahai kawan jamaah Darussalam, Nabi nyuruh sholat bersama imam. Sebab itu marilah milik imam, orang yang khusyuk dan juga tidak lemah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil wara Sayyidina Muhammadin khairil anam Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Bila Anda pecinta Darussalam akan bebas dari siksa jahanam. Amal Anda dicatat dengan kelam, masuk surga bertemu Nabi Adam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil wara Sayyidina Muhammadin khairil anam Muhammadin syafi'ina yawmal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Barangkali ada di antara kita atau keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, sakit, mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lagi, segar bugar lagi, mudah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 36. Sebelah kanan, sekarang dua baris dari atas. Kana afifan an amwalil muslimin. 36. Sebelah kanan. Kana afifan an amwalil muslimin. Masih lanjutan sejarah ringkas sahabat Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kana afifan an amwalil muslimina raufan birra'iyati mutabashiran bihukukihim mutafakkidan su'unahum kana ba'idan an ubbahatil mulki wa kibriyaihi laisa lahu harisun wala hajibun kana yahtarul wulata wal ummala min ahli din wal kifayati wan nazahati min ghairi nadharin ila qarabatin aw sadaqatin aw jahin aw hinan. Kana yuraqibu ahwala ummalihi syadidan la yatasahalu fi amrin sahirin aw kabirin wala yasmahu li amilin ayyastabidda bira'yihi. Maksudnya yang nomor 2 tuh, kana afifan, adalah Umar bin Khattab itu selalu menjaga, memelihara. Afif itu menjaga, memelihara. An amwalil muslimin, tentang harta orang Islam. Raufan,
belas kasihan, dia belas kasihan. Birra'iyati, dengan rakyatnya. Mutabassiron bihukukihim, sangat meneliti hak-hak mereka. Mutafakkidan, memeriksa su'unahum, urusan-urusan mereka. Jadi sahabat Umar bin Khattab di sini diterangkan kana afifan an amwalil muslimin. Beliau adalah sangat menjaga harta orang Islam. Orang Islam punya harta sangat dijaga. Enggak boleh ada yang mencuri. Enggak boleh ada yang ngambil tanpa izin. Enggak boleh disia-siakan. Selalu dijaga itu harta orang Islam. Dengan apa menjaganya? Ya tentu punya keamanan. Begitu kan? Ya namanya pimpinan negara punya keamanan. Kalau sekarang mungkin ada polisi, ada apa lagi? Ada tentara dan seterusnya. Gitu, dijaga. Itu harta orang Islam dijaganya oleh Umar bin Khattab. Masya Allah, begitu ya. Orangnya baik. Keras tapi baik. Keras tapi baik tuh Umar bin Khattab. Lawan takut, kawan takut juga. Ya, ditakutin lawan dan kawan. Apalagi manusia. Setan pun takut pada Umar bin Khattab. Setan takut. Satu saat Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi sendirian. Dari arah kejauhan kedengaran ada suara rebana. Kalau sekarang mungkin hadroh begitu ya, atau marawis. Kedengaran ada suara rebana. Itu dari arah kejauhan. Sahabat Umar jalan terus menuju rumah Nabi. Hampir sampai rumah Nabi, mendadak suara rebananya berhenti. Enggak ada sama sekali. Terus yang main rebana itu anak-anak. Melihat Umar rupanya itu. Wah, ada sahabat Umar. Kita takut. Berhenti, stop. Pada ngumpet tuh anak-anaknya. Ngumpet. Setelah ngumpet, diam aja. Sahabat Umar datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar, masuk. Ya. Masuk. Udah duduk. Tanya pada Nabi. Nabi, ya. Kalau nggak salah dengar tadi, ada suara rebana di rumah Nabi sini. Sekarang nggak kedengaran. Siapa yang main rebana? Anak-anak kecil. Terus kok berhenti? Sebab takut makamu. Dia ngelihat ada Umar bin Khattab datang, takut. Berhenti. Dan sekarang Nabi, mana itu anaknya? Pada ngumpet tuh. Ngumpet. Akhirnya didatangin oleh Umar. Wah, sangat takut. Datang apa ini? Gitu. Cuma ngomong saja tapi Umar. Anak-anak, kamu main rebana? Iya. Di hadapan Nabi main rebana begitu. Kasihan Nabi. Terus ada saya, kamu ngumpet. Kenapa? Dijawab, kami takut sama kamu. Kalau sama Nabi nggak takut. Begitu. Terus akhirnya Umar bin Khattab ngomong pada Nabi. Nabi, dia karena berhenti, itu karena dia berhenti main rebana karena takut pada saya katanya. Kenapa nggak takut pada Nabi? Terus Nabi ngomong lagi. Begini Umar, apalagi anak kecil tuh melihat kamu, pasti takut. Setan, kalau lagi jalan papasan sama kamu, takut lari terbirit-birit. Dari gang nih, ada gang. Kamu lagi jalan menuju sini, dari sana, sini. Dari sini ada setan, papasan sama kamu, wah ada Umar, lari tuh setannya. Itu yang ngomong Nabi. Nah itu. Setan saja takut sama Umar.
Apalagi anak kecil. Tapi ingat, itu Umar dulu. Iya, Umar dulu. Kalau Umar sekarang, nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Begitu, Masya Allah. Umar bin Khattab ya. Begitu tuh. Ditakutin lawan, takutin kawan. Sampai setan pun takut pada Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Di sini begitu. Afifan an amwalil muslimin, selalu menjaga harta orang Islam. Raufan bir ra'iyati, belas kasihan dengan rakyatnya. Tuh, dengan rakyatnya kasihan. Enggak zalim, enggak zalim pada rakyat. Kekurangan apa dibagi, kekurangan apa dibagi. Begitu tuh. Tuh Umar bin Khattab. Masya Allah. Indah banget punya pemimpin begitu ya. Indah banget. Tuh, raufan bi ra'iyati. Pernah juga Umar bin Khattab pernah melihat ada seseorang minta-minta, iya. Terus mintanya pada Umar. Lah yang minta-minta itu nggak tahu ini Umar, walaupun pimpinan tapi nggak tahu ini Umar. Rakyatnya itu ada yang nggak tahu. Terus akhirnya ditanya, kamu minta-minta? Iya. Nggak punya makanan? Enggak. Kamu pernah minta ke pimpinan negara enggak? Oh, boro-boro minta. Kalau minta juga nggak dikasih. Padahal dia Umar. Oh begitu ya, ya udah. Ini saya kasih ya. Ya terima kasih. Pulang. Udah pulang, dia langsung minta kunci Baitul Mal, gudang makanan, tuh, gudang makanan kepada juru kuncinya, penjaganya. Terus akhirnya dia masuk sendiri, ngambil gandum 1 karung, ya karung yang kuat dia ya. Terus akhirnya dipanggul. Kata penjaganya, Amirul Mukminin, saya saja yang manggul. Mau dibawa kemana? Tidak, ini urusan saya. Kalau ini saya serahkan kepada kamu, urusannya nanti di akhirat masih berat saya gitu. Emang mau dibawa kemana? Ada rakyat kelaparan. Sampai saya nggak tahu. Maka saya akan kasih ini bahan makan, gandum. Akhirnya dibawa ke sana. Setelah dibawa ke sana, sampai ketemu orangnya. Sudah ketemu dengan orangnya, ngomong, nih saya kasih gandum 1 karung untuk bahan makan ya, terimalah ya. Loh kayaknya ini orang yang ketemu ya tadi siang. Iya gitu. Emang siapa ini? Ya kamu yang nggak kenal. Saya adalah Umar bin Khattab, pimpinan negara sini. Ya Allah, minta maaf tuh. Ibu-ibunya minta maaf. Masya Allah, terharu sekali. Pimpinan negara manggul sendiri. Manggul tuh. Dibawa ke sana. Ada pimpinan begitu sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Itulah Umar bin Khattab. Raufan bir ra'iyati. Mutabassiran bi hukukihim, sangat meneliti hak mereka. Jadi hak manusia diteliti. Mutafaqqidan syu'unahum, selalu memeriksa urusan-urusannya. Jadi urusan rakyatnya itu selalu diteliti, periksa. Bagaimana daerah sini? Bagaimana daerah sini? Begitu. Itu semuanya diperiksa. Semuanya diperiksa oleh Umar bin Khattab. Jadi rakyatnya tenang. Ya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena adalah dia ba'id dan jauh. Ba'id, jauh. Jauh dari apa? An ubbahatil mulki, tentang membesarkan diri. Wa kibriyaihi, dan kesombongannya. Laisa lahu harisun, tidak ada baginya penjaga pintu. Wala hajibun, dan tidak ada pengawal. Tuh. Jadi Umar bin Khattab jauh dari sifat kesombongan. Membesarkan diri nggak ada. Tuh. Itu Umar bin Khattab.
Enggak sombong. Saking tidak sombongnya, laisa lahu harisun, tidak ada penjaga di rumahnya, enggak ada penjaga. Padahal pimpinan negara, enggak ada jaga. Depan pintunya kosong, enggak ada yang jaga. Sudahlah, pasrah pada Allah. Kalau Allah menyelamatkan saya, selamat walaupun enggak ada yang jaga. Tapi walaupun ada yang jaga, misalnya Allah tentukan celaka juga gitu. Nah ini enggak punya penjaga. Enggak ada penjaganya. Rumahnya bebas dari penjaga. Enggak ada hansip ya. Enggak ada hansip, handra, enggak ada. Wala hajibun, dan tidak ada pengawal. Umar bin Khattab berangkat kemana saja enggak ada pengawal. Cuma barangkali ada kawan mau ikut, ya ayo. Tapi bukan pengawal khusus. Enggak ada pengawal khusus. Enggak ada patwal. Apa patwal? Ya itu Umar bin Khattab. Ya Allah, saking hebatnya Umar bin Khattab begitu. Enggak ada pengawal. Berangkat ke masjid sendiri, pulang sendiri. Berangkat ke kantornya sendiri, pulang sendiri. Itu Umar bin Khattab. Tadi wala hajibun, ada angka 1 di atasnya ya. Sekarang di bawah di bawah ada tuh keterangannya. Yu'adjidu dzalika annahu qadimal madinata ahadu azwama il fursi limuqabalatihi fawajadahu naiman tahta syajaratin wa na'luhu tahta ra'sihi faduhu faqala hakamta wa amanta fanimta ya Umar. Tuh. Itu tadi kan diterangkan wala hajibun, dan tidak ada penjaga. Maksudnya begini di bawah tuh. Yu'ayyidu, menguatkan dzalika akan keterangan di atas itu tadi. Annahu, bahwa sesungguhnya qadima telah datang al-Madinata ke Madinah ahadu udhoma il fursi, salah seorang pembesar Persia. Ada salah seorang pembesar Persia datang menemui Umar bin Khattab. Untuk apa? Limuqabalatihi, untuk menemuinya. Saya ingin ketemu Umar bin Khattab, kata pembesar orang Persia. Sudah itu fawajadahu, kemudian orang itu mendapatkan Umar naiman, sedang tidur. Tahta sajaratin, di bawah pohon. Coba, pimpinan negara tidur di bawah pohon. Wa na'luhu, dan sendalnya, sendal tuh, tahta ra'sihi, di bawah kepalanya. Sendalnya di bawah kepalanya dibikin bantal. Jadi bantalnya pakai sendalnya itu. Coba bayangkan. Sudah itu faduhisa, maka keheranan tuh penggede orang Persia heran. Wakola, dan dia berkata, hakamta, engkau megang pemerintahan, hakamta tuh. Fa'amanta, kemudian kamu merasa aman. Fanimta, kemudian tidur kamu. Ya Umar, wahai Umar. Tuh. Jadi untuk menguatkan bahwa Umar itu tidak punya pengawal, ini pernah terjadi satu ketika pembesar orang Persia ada datang ingin ketemu sahabat Umar. Sudah datang ke sana, ternyata dia mendapatkan Umar bin Khattab lagi tidur di bawah pohon. Tidur di bawah pohon sendirian. Tuh, sendirian. Sudah itu yang dibikin bantal apa tadi? Sendalnya dibikin bantal. Subhanallahil azim. Heran tuh pemimpin atau penggede dari Persia. Ada pemimpin begini ya. Sambil berkata dia, hakamta, engkau megang pemerintahan. Fa'amanta, kamu merasa aman. Fanimta, kemudian kamu tidur di mana aja tempatnya itu jadi. Bukan harus di kamar, kasurnya empuk, begitu kan? Enggak, tapi di bawah pohon. Sendalnya untuk bantal. Itu pimpinan dari Persia terheran-heran. Sedangkan di Persia, kata dia mungkin ya, tidak ada pemimpin begini. Ini pemimpin Islam di kota Madinah begini. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab. Sampai begitu. Itu yang keterangan bahwa Umar bin Khattab tidak ada pengawal. Gak ada pengawal. Gitu. Maka Umar bin Khattab sebab gak ada pengawal, ya dengan izin Allah juga tentunya kan, ketika hendak meninggal,
wasilahnya, lantarannya dia ditusuk perutnya, ditusuk pakai pisau. Siapa yang nusuk? Ya orang kafir. Kok bisa ditusuk lagi ngapain? Lagi sholat. Dia jadi imam sholat. Tuh. Ya orang Arab kan semua pakai jubah ya, pakai jubah. Ini ada orang kafir, pura-pura jadi orang Islam, pakai jubah juga, pura-pura ikut sholat. Tuh, pura-pura ikut sholat. Dia menyelipkan pisaunya di sini. Sudah ditaruh di sini, pakai jubah. Nggak ada pemeriksaan seperti sekarang kan? Ikut sholat. Nih jubahnya dipakai. Imam Umar bin Khattab. Orang kafir yang bawa pisau itu tadi, sholatnya di belakangnya persis. Kanan kiri orang sholat. Semuanya ya kayaknya sholat. Ini kafir juga ikut takbir, takbir. Imam takbir, Allahu Akbar. Makmum yang lainnya takbir, dia juga ikut takbir, Allahu Akbar. Ngikutin aja. Ruku ikut ruku, iktidal, iktidal. Begitu sujud, imamnya sujud, Umar bin Khattab sujud. Ini si kafir nggak sujud, ngambil pisaunya. Setelah ngambil pisau, Umar ditusuk. Itu wasilahnya meninggalnya begitu. Tapi saat ditusuk tidak langsung meninggal di situ. Meninggalnya selang beberapa hari setelah anaknya Hafsah. Anaknya namanya Hafsah. Itu istri Rasul juga. Disuruh oleh Umar bin Khattab itu Hafsah supaya minta izin pada Aisyah. Aisyah istri Nabi juga kan? Cuma kalau Aisyah anaknya Abu Bakar. Kalau Hafsah anak Umar. Itu madu kata orang sini madu ya. Sama-sama suaminya Nabi. Terus suruh izin. Hafsah, ya Pak. Mintakan izin pada Aisyah. Barangkali saya nggak ada umur. Barangkali saya meninggal. Saya minta izin biar dikubur dekat dengan makam Rasulullah dan makam Abu Bakar. Di situ sudah ada makam Nabi dan makam Abu Bakar. Akhirnya Hafsah berangkat ke rumah Aisyah. Setelah berangkat sana ketemu, minta izin. Ibu, iya. Bapak kan ditusuk orang, iya. Dia minta izin begini. Barangkali nggak ada umur. Meninggal. Dia minta dikubur dekat makam Nabi. Dekat makam Abu Bakar. Izinkanlah ya, ibu. Boleh atau tidak. Setelah diminta izin begitu. Oh boleh. Boleh, boleh. Silahkan, silahkan, silahkan. Jadi nanti kuburnya dekat makam Nabi ya. Iya, iya, silahkan. Akhirnya terima kasih, pulang. Setelah pulang, dilaporkan pada ayahnya. Boleh Pak, saya sudah minta izin pada Siti Aisyah. Katanya boleh kalau bapak nggak ada umur, kalau bapak meninggal dikubur dekat dengan Rasul dan Abu Bakar. Alhamdulillah. Benar. Setelah itu nggak lama meninggal. Benar dikuburnya di situ. Dekat makam Nabi dan Abu Bakar. Sampai sekarang ada kuburannya. Yaitu di dalam masjid sekarang. Di dalam masjid Madinah. Kalau dulu di luar masjid, itu kan tadinya rumah Nabi itu. Ini masjid, misalnya ini masjid, ini ada rumah Nabi nempel dengan masjid. Nabi meninggal dikubur di situ. Di kamar. Abu Bakar meninggal kubur di situ. Nah, Umar meninggal dikubur di situ. Tadinya di makam ini adalah di luar masjid. Sekarang ada pembesaran masjid, pelebaran masjid, peluasan masjid. Ini nggak dibongkar kuburan. Maka kuburan Nabi, Umar, dan Abu Bakar sekarang adanya di dalam masjid. Gitu ya, di dalam masjid. Maka nanti kalau jamaah ada yang ke umroh, Pak Edward mau umroh tahun depan, bareng saya ya, insya Allah, insya Allah. Jangan lupa ziarah makam Nabi. Jangan lupa ziarah makam Nabi. Gitu. Makam Nabi. Dan perlu diketahui juga, antara makam Nabi dan mimbar Nabi, ini tempat namanya Raudhah, taman sorga. Raudhah, taman sorga. Nabi berkata, siapa saja yang berdoa di situ, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti kalau kita umroh atau haji, jangan lewatkan kita beribadah di Raudhah, gitu. Terus arahnya di mana? Arahnya sebab di sana ada tempat imam juga gampang. Taruh miknya. Ini imam, tempat imam. Terus ini ada saf pertama yang menuju ke pelataran sana, halaman. Ini ke halaman sana juga.
Sudah itu di sini ada mimbar Nabi. Lurus dengan ini. Ini ada mimbar Nabi. Ke sana sekitar 36 meter ada makam Nabi. Ya. Antara makam Nabi dan mimbar Nabi, ini tempat ini namanya Raudhah, Taman Sorga. Dulu tempat mainnya Siti Fatimah. Siti Fatimah siapa? Anak Nabi. Dulu masih kecil main di situ. Nah ini namanya Raudhah. Berapa meter? Kurang lebih 36 meter. Kok taunya begini? Ini ada tiangnya. Dari ini mimbar ada tiang lagi. Ke sana 6 tiang. Dari tiang 1 sampai tiang 1 lagi kurang lebih 6 meter. Kalau 6 kali 6 berapa? 36. Kurang lebih 36 meter. Kesananya sama. 6 tiang juga. Kalau 6 tiang jaraknya juga sama. Kurang lebih 6 meter. Jadi 36 meter. Ke sana 36, ke sana 36. Itu namanya Raudhah. Tempat kalau orang berdoa mustajab, dikabul oleh Allah. Maka jangan lewatkan. Siapa saja yang umroh atau haji, tolong kalau di Raudhah, mohon dengan ikhlas, mohon dengan sangat pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman Islam. Tuh. Ya Allah, mudah-mudahan dimaafkan dosa saya, dosa istri saya, dosa keluarga saya, dosa kedua orang tua saya, begitu. Doa pada di situ. Nah, di Raudhah itu maaf. Dulu waktu saya ke haji tahun 1997. Waduh, udah 1 abad ya. Iya, udah 2000 sekarang. Itu orang yang mau ke Raudhah berebut luar biasa. Waktu itu yang namanya masjid kalau sudah jam 9 malam tutup. Orang yang masih ada di masjid suruh keluar. Ukhruj keluar. Tutup semua. Terus dibukanya lagi nanti jam 3 malam. Jam 3 malam baru dibuka. Orang yang ingin sholat di Raudhah, sholat subuh nih, jangan main-main. Kalau kedengaran adzan subuh baru berangkat, ya nggak bakalan kebagian tempat di sini Raudhah. Kalau orang ingin sholat di Raudhah, sholat subuh, berangkatnya jam 1 malam. Iya. Itu pintu masih ditutup. Di sana dijaga polisi terus. Sekitar masjid dijaga polisi. Nanti kalau sudah jam 3, polisinya minggir, pintu dibuka. Orang berebut ke sini. Baru dapat di sini. Alhamdulillah. Begitu tuh. Itu dulu. Jadi dibukanya jam 3 malam. Nanti kalau udah jam 9 malam, tutup lagi. Itu Raudhah. Berebut. Beda lagi tahun 2010. Alhamdulillah saya bisa umroh. Sama istri, sama anak perempuan. Saya, sama kawan-kawan ada 7 orang, berapa itu waktu itu. Itu peraturan di situ udah beda. Pintu semuanya ditutup. Tapi pintu menuju Raudhah tidak ditutup. Cuma ya begitu, Masya Allah. Orang mau masuk ke Raudhah, ya Allah, bejibun. Apa bejibun? Banyak sekali. Dijaga polisi. Ini ada yang lagi ibadah. Kalau ini udah pada keluar, polisi yang di sini isyarat pada polisi di sana. Udah, berarti udah keluar. Suruh masuk. Berebut, Masya Allah. Berebut. Nanti kalau udah penuh, tutup lagi. Udah ini selesai, keluar, polisi syarat lagi yang di sini. Udah, masuk lagi. Itu tahun 2010. Sekarang, bukan 2010. 2019, sebelum Covid. Ya, sebelum Covid. Saya alhamdulillah bisa umrah. Dengan istri, dengan anak saya, dengan kawan-kawan lagi itu. Begitu tuh. Nah sekarang mungkin masih begitu ya. Mungkin masih begitu. Itu namanya Raudhah. Kita teruskan. Sekarang yang 4 ya. Iya, yang keempat. Kana yahtarul wulata wal ummala min ahli din
wal kifayati wan nazahati min khairin nadharin ila qarabatin aw sadaqatin aw jagin aw hinan. Karena adalah Umar bin Khattab. Yahtaru memilih al-bulata wali-wali negeri. Pimpinan kalau sekarang mungkin wali kota begitu ya. Umar bin Khattab kalau milih wali kota, wali negeri, wal ummala dan pegawai min ahli din, orang yang ahli agama. Tuh, yang dipilih adalah orang yang ahli agama. Wal kifayati dan cakap. Orangnya cakap berkata-katanya itu cakap. Bukan cakap gantengnya doang, enggak. Tapi cakap ilmunya gitu kan. Iya. Wal kifayati. Wan nazahati dan berlaku suci. Min khairin nadharin tanpa memandang. Ila qarabatin pada kerabat. Au sodaqatin atau family. Au jahin atau pangkat. Au hinan atau kekayaannya. Tidak. Tuh. Jadi Umar bin Khattab kalau memilih pimpinan, wali-wali negeri itu adalah orang yang ahli agama. Mengangkat pegawai adalah orang yang ahli agama. Orangnya cakap, orangnya berhati suci, berlaku suci. Jadi Umar min khairin nadharin tanpa memandang ila qarabatin pada kerabat. Enggak, ini ada kerabat saya misalnya. Tapi orangnya bodoh. Minta saya kasih pekerjaan lah Umar. Saya biar ada kerjaan. Dilihat, padahal kerabat. Orangnya enggak ada ilmunya. Enggak, kamu orangnya bodoh. Yang lain aja nanti. Begitu tuh. Jadi tidak memandang kerabat, tidak memandang famili dan seterusnya dan seterusnya. Itulah keadaan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini dulu pengajian kita. Sebelum ditutup dengan doa, insyaallah pengajian kami Al-Wardah Tanah Abang mau mengadakan ziarah Wali Songo plus Madura plus Bali. Di Bali ziarah Pak Ustadz, betul di Bali ziarah, nggak hura-hura. Ziarah di Bali itu ada makam wali 7. Orang Bali bilangnya makam wali pitu. Orang Bali bilangnya pitu tuh. Ada makam wali 7. Kita ziarah sana, muter. Tahu tempatnya Pak Ustadz? Kita ngajak guide, penunjuk jalan, tuh, penunjuk jalan. Jadi diarahkan, nih wali ini namanya ini, wali ini, jauh-jauh tempatnya tuh. Kapan Pak Ustadz diadakan? Tanggal 24 sampai 31 Desember. Penutup tahun ini ya, 23. Berapa hari Pak Ustadz? 8 hari. 8 hari. Itu berangkatnya pantai utara terus. Mulai dari Jakarta, Cirebon, dan sampai Surabaya. Sudah sampai Surabaya menyeberang ke Madura. Lewat jembatan Suramadu. Suramadu itu dikatakan Surabaya, Madura. Jembatan tuh, hebat jembatannya, cakep. Nanti kita ziarah di sana. Udah ziarah sana, pulang lagi ke Pulau Jawa menuju Banyuwangi. Udah menuju Banyuwangi langsung ke nyebrang Bali. Di sana nanti kita kecuali ziarah, kita menginap di sana. Kita ada guide-nya. Nanti kalau sudah selesai di Bali, pulang ke Pulau Jawa lagi. Lewat Malang ke Blitar. Insya Allah kita bermalam di Blitar. Besoknya kita terus ke Kediri yang saya pernah pesantren di sana. Jadi ziarah ke makam guru saya di sana. Di sana di Kediri dua tempat tuh kita ziarah di Kediri. Kita lanjut langsung ke Klaten. Klaten itu daerah Solo. Itu di situ ada makam muridnya Sunan Kalijaga. Di tempatnya kampungnya Tembayat, kita ziarah di situ dan bermalam di situ. Besok pagi kita melanjutkan perjalanan. Ziarah di mana? Di Magelang. Ada tempat bukit atas, namanya Gunung Pring. Di situ ada makam keturunan Kerajaan Mataram, Ngayuk Jokarto Hadiningrat. Tuh, makamnya di situ. Dan makam-makam ulama di situ banyak. Kita ziarah di situ. Dari situ selesai terus menuju Cilacap, menuju Majenang, menuju kampung saya. Insya Allah ketemu dengan kampung saya. Pak Edward pernah ke kampung saya? Udah pernah belum? Makanya ayo ke sana biar tahu ya. Iya, tahu kampung saya. Nginep di sana. Di kampung saya nginep. Sudah itu besok paginya dari kampung saya berangkat menuju Jakarta.
Tapi kita bukan langsung Jakarta, tapi ziarah dulu. Yang terakhir, di mana? Di Panjalu. Panjalu. Di daerah mana? Daerah Ciamis. Di situ ada danau besar. Di tengah-tengah danau ada pulaunya. Nah, di pulau ini ada makam Habib Umar bin Muhammad gitu. Di sini makamnya. Jadi kalau kita mau ziarah di sini, naik perahu dulu, Pak. Terus mengelilingi ini. Udah itu naik ziarah, udah selesai ziarah, pulang ke sini, ke pelabuhan sini. Kalau mau makan, makanlah di situ, ya. Sudah makan di situ, baru pulang ke Betawi. Insya Allah pulang sampai Jakarta tanggal 31 Desember. Besoknya tahun baru, insya Allah membawa barokah. Yang belum kawin, insya Allah bisa kawin. Iya, yang sudah kawin jangan kawin lagi lah, satu aja, iya. Yang belum punya rumah, insya Allah punya rumah. Iya, yang belum punya mobil insya Allah. Yang belum ke haji insya Allah bisa ke haji atau umroh insya Allah. Biayanya berapa Pak Ustadz? Murah, cuma 2 juta, bisa dicicil. Nyicil sekarang 200 atau sekarang berapa? Silakan. Itu. Cuma 2 juta, murah banget. Busnya, fasilitasnya bus AC, bangku 22, enak, bangkunya 22. Iya. Bangkunya 22, tuh fasilitasnya. Oleh karena itu, maaf, saya minta izin Pak Ketua Musola, saya mau masang itu Iya, nanti dipasang di depan ya. Iya. Jadi barangkali ada yang baca, nanti kan tertarik, ikut itu. Nanti kalau di sini yang mau ikut, daftarlah ke Ketua Musola, gitu. Iya. Tolong didaftar kalau ada yang mau ikut ya. Iya. Nah sekarang misalnya begini, saya udah nyicil 500 misalnya. Nggak jadi berangkat. Nggak jadi saya Pak Ustadz. Nah kalau begitu uangnya nggak bisa kembali. Kecuali kalau nggak jadi berangkatnya meninggal, uangnya pulang. Tapi kalau lain itu nggak bisa. Begitu ya. Itu. Jadi cicilnya 4 kali. Bisa kan Pak Edward? Ikut ya. Insya Allah ikut. Rame-rame itu. Ya rame-rame. Barokah insya Allah barokah. Gitu ya. Iya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa ahlil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa iftari. Allahumma ij'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.